Selamat sore teman-teman, salam jumpa dengan saya di Masak Suka-Suka. Oke, hari ini saya pengen masak bareng sama kakak saya berdua. Ini Pak Susatyo. Ini saudara ipar ya. Kakak ipar. Hari ini kita mau masak bakso halus. Bahan-bahan yang kita butuhkan seperti ini. Pak De bisa diterangin Pak De satu-satu Pak De. Oke. Jadi untuk kita bikin bakso halus ya istilahnya kalau di sini bakso halus kita sediakan daging. Daging ini diusahakan ini kan ada lapisan itu hilang. Jadi tinggal merahnya aja. Kenapa kok harus hilang? Nanti biar hasilnya lebih sempurna, lebih bagus, lebih halus. Ya. Jadi putih yang menutupi, yang membungkus daging ini diupayakan untuk hilang. Jadi bersih nanti biar hasilnya akan lebih bagus. Kemudian bahan bumbunya. Bumbu ya. Kita kasih bawang merah goreng. Ini yang utama ya. Ini kurang lebih. Ini kan dagingnya kita siapkan 1,5 kilo. Untuk bumbu-bumbunya tadi ada bawang putih, ada garam. Kemudian kita tidak pakai vetsin ya, kita pakai kaldu jamur untuk pengganti vetsin, lebih sehat. Terus tapi kita kasih bumbu penyedap yang rasa sapi. Ini ya. Jadi itu. Nah ukurannya kalau dengan daging 1,5 kilo, bawang merah gorengnya itu 40 gram. Terus kemudian bawang putihnya 5 siung ya. Bawang putih sekitar 5 siung atau 40 gram itu kira-kira. Terus kemudian garam. Karena ini kan bakso ini kan bisa dikonsumsi langsung. Jadi saya bikin yang nggak begitu asin ya. Jadi bisa digado ya. Itu garamnya cukup 50 gram saja, setengah ons ya, 50 gram untuk 1,5 kilo daging. Terus kemudian kaldu jamurnya 20 gram. Kemudian penyedap rasa sapi itu 10 gram. Kaldu sapi ya, bisa pakai merek apa aja ya? Bisa pakai merek apa aja. Terus kemudian ini kemudian ditambahi telur. Oh, ada telur. Telurnya 2 butir. Oh, ini tepung. Terus tepungnya 1,5 ons. Jadi komposisinya itu 10% dari daging. 10% dari daging karena itu nanti hasilnya akan lebih bagus, lebih enak, lebih sempurna. Teman-teman bisa lihat resep seperti biasa, saya sediakan waktu untuk teman-teman capture untuk mencatat. Baik Pak De, kita langsung masak ya Pak De. Oke ya. Jangan dimakan lo yo. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Baik teman-teman, di proses ini mungkin cukup berisik suaranya, tapi saya coba terangkan dengan kondisi seperti ini. Tahapan yang pertama melalui mesin pencacah ya, cacah. Ini memang untuk mempercepat proses penggilingan selanjutnya. Kemudian setelah itu daging dipindahkan ke alat giling daging yang lebih besar. Nah ini kok masnya malah mainan putar-putaran ini. Ini adalah alat untuk menggiling daging. Jadi di sini daging dimasukkan, akan diproses dengan mesin. Jadi es di sini digunakan bukan buat es teh. Es batu di sini digunakan untuk mengenyalkan dagingnya. Jadi kita tidak menggunakan kimia ya di sini ya. Nah, di sini bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi dijadikan satu. Ini mesin diesel berapa PK ya ini? Ini mesin diesel yang jelas ya. RPM yang dibutuhkan untuk mencacah daging ini butuh RPM yang sangat tinggi sehingga hasil daging benar-benar bisa halus. Juga tepungnya kita masukkan juga karena tidak dicampur dengan bahan kimia, borak dan segala macam pengawet yang membahayakan tubuh kita. Kita cukup dengan es batu sehingga menurut saya ini cukup aman untuk dikonsumsi. Baik teman-teman, ini proses penggilingan tidak terlalu lama, hanya memakan waktu sekitar 10 menitan. Jangan khawatir teman-teman, tidak akan lama. Kita bisa lihat hasil daging sudah mulai halus, cepat sekali loh teman-teman ini ya.
Ya, sampai 10 menit kalau sudah masuk di mesin yang besar ini. Daging udah kelihatan halus. Teman-teman bisa lihat hasilnya halus, udah sehalus kulit saya. Ini semua hasil dari 1,5 kilo dengan bumbu, dengan es batu, dengan semua bahan-bahannya tadi. Teman-teman, selesai, kita pulang teman-teman, jangan tidur di sini. Kebetulan mau tutup. Ini hasil gilingan kita tadi. Bakso yang sudah kita giling dan bumbunya sudah include, sudah masuk di dalamnya. Setelah menggiling bakso, kita persiapkan panci. Kita persiapkan air di panci, dimasak setengah masak ya, setengah mendidih. Kemudian di tempat lain kita sediakan tempat untuk meletakkan bakso setelah jadi ya, masak. Ini pakainya sendok teh ya. Kita siapkan sendok seperti ini teman-teman. Mungkin ini nanti untuk ngambil baksonya waktu. Oke, ini kuku. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Oh iya, jangan lupa cuci tangan. Terus begini proses secara tradisional, walaupun sekarang sudah ada mesin pencetak bakso itu sudah ada. Cuman kalau cuma kapasitas kecil ini seperti ini. Nah, ini begini. Terus kita ambil. Nah, sesuai selera ukuran. Mau dibikin besar ya bisa nih. Oke. Oh. Ini tergantung melototnya ya. Nah, ini juga bisa. Oh, ya. Kita coba masukin. Nah, ya, bikin teman-teman. kecil, istilahnya bakso kerikil. Kecil. Bisa nih segini. Nah. Jadi fungsinya sendok ini untuk mengambil waktu setelah adonan bakso tapi kalau rata-rata untuk per kilo adonan bakso itu jadinya kalau segini nih bisa 70 ukuran segini. 70 apa itu Pak? Butir. 70 butir. Butir bakso. Ini dengan ukuran yang standar ya, ini. Standar seperti ini. Tergantung campurannya. Ini campurannya kan 10%. Cuman tepung tapiokanya 10%. Berarti kilo. Kurang lebih ya 110 lah untuk 1,5 kilo. Jadi ini air setengah mendidih ya, hangat-hangat kuku itu. Kita masukkan proses melotot melotot bakso, mencetak bakso. Cuma nanti kalau sudah naik ke atas tunggu sebentar, itu berarti pertanda udah mau masak, baksonya udah mau matang. Oh, ini kita setelah masuk di sini nanti tunggu sampai dengan bakso itu naik ke permukaan. Kira-kira kurang lebih berapa lama ini? Ya kalau nanti sampai air mendidih ya 20 menit. 20 menit. Kurang lebih bakso itu sudah siap untuk disajikan, untuk diolah ke makanan lain. Yeah. Disimpan di kulkas juga bisa ya. Di freezer ya. Di freezer. Ini tanpa pengawet tuh teman-teman. Ini tanpa vitsin, tanpa pengawet, tanpa borak, tanpa macam-macam ini. Daging murni. Ini tekniknya kelihatannya mudah teman-teman, tapi kayaknya teman-teman harus belajar beberapa kali. Karena ini nggak segampang yang dilihat ini. Melotot daging jadi bakso. Saya pernah nyoba ini, cuman ya perlu belajar lagi. Jadi bunder gitu. Bulat kalau nggak bulat itu kadang lonjong. Kadang kalau kekerasan mencetnya dia loncat. Mencret. Nah, cek teman-teman, kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini kan. Ya, ini kurang lebih jadinya seperti ini. Ini sudah siap diangkat, Pak De. Ya, kita tunggu 5 menit lagi ya. Tunggu 5 biar menit lagi. dalamnya masak. Untuk memastikan dalamnya masak. Masaknya sampai dengan dalamnya ya. Nanti tunggu dingin. Terus kita masukin plastik rapat, taruh freezer. Itu bisa awal 1 bulan. Itu asal bisa. Yang penting di 0 derajat ya, jadi sampai membeku ya. Oh. Jadi nggak perlu namanya bahan pengawet itu nggak perlu, asal yang penting freezernya. Bisa 1 bulan teman-teman. Ini kita
menyimpan bakso ini. Jadi tidak harus dihabiskan hari ini kan teman-teman, mungkin bisa akan diolah untuk jadi bakso lada hitam, jadi bakso kecap manis. Kita belajar cara buat bakso hari ini, dan nanti di video yang lain saya akan bahas tentang cara mengolah gilingan tadi, hasil adonan bakso tadi menjadi tahu bakso, menjadi bentuk-bentuk yang lain. Rasa baksonya daging banget. Oke teman-teman, hari ini tadi kita sudah belajar cara produksi bakso. Buat teman-teman saya rasa tidak ada yang susah kalau tadi ikutin videonya sampai selesai ya, tidak dipotong-potong. Teman-teman, ini jelas bisa jadi peluang usaha bakso karena variannya bisa banyak. Dan buat teman-teman yang tinggal di Jogja dan sekitarnya, kalau butuh layanan daging dan jeroan segar, bisa menghubungi Pak Detio. Oke. Pak D, di mana Pak D cara ngehubunginya? Nomornya di mana? Ya, bisa hubungi saya. Nomornya di bawah ini untuk Nomor WA ini ya. bisa hubungin. Dan pelayanan setiap hari. Pelayanan setiap hari Ya, teman-teman. Jangan lupa jaminan ger. Oke, kita jumpa lagi di video saya yang lain bersama saya Abia. Salam Indonesia, cinta keluarga, masak suka-suka.